Shalom, Shalom. selamat datang, selamat berbakti di rumah Tuhan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat untuk beribadah. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Mari kita nyatakan iman percaya kita bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan hati kita, hidup kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, menolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindungan kami. Mari jemaat bisa bangkit berdiri bersama. Allah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Oh, haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Oh, haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Engkau kota benteng kami. Oh haleluya, penolong
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian 7 Maret 2021 pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan kalik langit dan bumi. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah turun atas kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Amin, amin, Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk dalam bulan yang baru, bulan Maret. Nah, ini seperti tahun lalu ya. Maret itu makin eret. Makin eret apa makin seret? Eret ya. Makin eret, makin kompak, makin bersatu. Demi siapa? Demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur bulan yang baru Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bagian kita adalah untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui penyembahan kita, ibadah kita hari ini, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan bersukacita atas kita sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk dapat menggali satu tema besar, yaitu memberitakan Kristus yang tersalib. Mari kita beritakan bersama sehingga semua boleh dapat sukacita dan kuasa dari kebangkitan Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah mati tersalib bagi kita dapat tularkan bagi banyak orang. Apakah ada yang pertama kali hadir Bapak Ibu saat ini bersama-sama dengan kita? Mari langsung menunjuk ke arah yang bagian sisi kiri ya. Dengan hormat Ibu bisa berdiri. Ya, selamat datang Ibu Francisca. Ya, Ibu Francisca itu, nah ini kalau saya orang tuanya adalah majelis di GKMI Tanjung Karang. Begitu. Yang pertama kali kita kasih aplaus lagi Bapak Ibu. Ya, selamat datang Bu Francisca. Selamat bersekutu di kebaktian pada hari ini. Mohon maaf sekali, sampingnya Bu Francisca. Oh, sorry karena pakai masker. Selamat datang Bu Widi ya. Oh, Bu Wiwi. Oh, aduh serba salah ini. Padahal awal bulan ya. Selamat datang Bu Wiwi. Selamat bersekutu di tempat kita. Kita bersama-sama akan boleh
terus bersekutu dalam Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang ada kasih Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, tadi dikatakan Pak Indra bahwa bulan Maret adalah bulan yang kita semakin erat di dalam Tuhan. Amin. Ya, berkatnya tidak boleh seret, tetapi semakin dari berkatnya Tuhan itu mengalir. Dan ketika kita melihat ketika dulu kita percaya kepada Tuhan, ternyata kita setiap hari makin diberkati Tuhan. Amin. Ada satu pujian Jawa yang menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali untuk bangkit berdiri, berikan salam satu dengan yang lain. Ya, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap? Amin. Haleluya, bersama-sama ya. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya mundhak berkahe sanyatane wae, tak puji ing selawase. Sekali lagi, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae, tak puji ing selawase. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ojo mundur, ojo mundur, ojo mundur, yen deleng jaman saiki. Ojo wedi, ojo wedi, yen sira putrane Gusti. Eleng-eleng sing ngabekti, puji Gusti nglipur ati. Ojo lali bangun tresno marang Gusti. Ojo mundur, ojo mundur, ojo mundur, yen deleng jaman saiki. Ojo wedi, ojo wedi, yen sira putrane Gusti. Eleng-eleng ning ngabekti, puji Gusti nglipur ati. Ojo lali bangun tresno marang Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya mundhak berkahe sanyatane wae, tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae, tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya mundhak berkahe sanyatane wae, tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae, tak puji ing selawase. Sanyatane wae, tak puji ing selawase. Sanyatane wae, tak puji ing selawase. Haleluya. Haleluya. Semuanya percaya kepada Tuhan, amin.
Amin. Haleluya, haleluya. Dan biarlah pada pagi hari ini kita semakin gandul kepada Gusti. Amin. Gandul Gusti, percaya kepada Tuhan. Aku amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Siap untuk memberikan terbaik pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita puji Dia. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Haleluya. Rino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Aku amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, tangannya gandul nggih. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, ya, haleluya. Saben dina rino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, haleluya. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul. Atiku kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih. Sekali lagi, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti, saben dina kula nggih menapa? Gandul Gusti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang terkasih dalam Tuhan.
pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa pagi ini. Kita akan sepakat sehati pagi ini untuk bersama-sama memanjatkan doa kita kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur pagi ini, karena Engkau Allah kami, Allah yang selalu menopang dan menolong kami. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu, karena di dalam Engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sesuatu yang kami boleh rasakan pagi ini. Kami boleh merasakan sukacita yang dari Engkau, karena Engkau bersama-sama dengan kami pagi ini. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi ini. Betapa Engkau luar biasa, betapa Engkau Allah yang sanggup menopang dan menolong kami di tengah-tengah hidup kami. Yang kami rasakan tidak semakin mudah, tetapi oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan menopang atas hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami dan rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu di GKMI Tanjung Karang pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Kesucikan dan kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami semuanya layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Mu yang dari surgawi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama datang kepadamu, sepakat sehati. Kami akan berdoa memohon kepadamu dengan doa-doa syafaat kami pagi ini. Mohon pertolongan-Mu dan perkenanan-Mu atas kami semuanya pagi ini. Pagi ini kami boleh berdoa, menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu ini. Kami percaya dalam setiap kegiatan apapun yang ada nantinya ke depan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau yang memberi perkenanan kepada kami semuanya, sehingga setiap kegiatan dan acara gereja yang ada ke depan, Tuhan yang memberkati. Dari persekutuan doa, demikian juga doa pagi, demikian juga KTB Raya, persekutuan komisi yang ada, baik itu pemuda remaja, baik itu komisi anak dan yang lainnya, Tuhan juga yang memberkati. Kami percaya semuanya itu Tuhan yang menopang dan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba Tuhan, untuk gembala jemaat, untuk para majelis, untuk para aktivis dan semua pengurus yang ada di setiap komisi. Tuhan yang memberkati semuanya. Demikian juga seluruh jemaat-Mu pagi ini Tuhan, Engkau juga memberkati semuanya di tengah-tengah beban hidup, di tengah-tengah persoalan, sakit, penyakit dan apapun saat ini. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, segala sakit, penyakit, segala persoalan, segala masalah, segala apapun yang kami alami, itu ditanggalkan, beban itu disingkirkan, sakit, penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu semuanya. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu itu akan selalu ada dan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi di tengah-tengah pandemi saat ini. Demikian juga dengan pasca banjir yang boleh kami lalui kemarin. Kami juga bersyukur kepadamu, Tuhan Engkau akan terus menopang dan menolong kami di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pagi ini, ya Tuhan kami Yesus, untuk jemaat-Mu yang terbatas dengan kondisi fisik, karena umur dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang, menolong, memberi pertolongan, penghiburan, dan biarlah penyertaan-Mu itu sempurna buat jemaat kami yang terbatas fisik. Kami percaya Tuhan yang memberkati.
Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa dan berseru kepadamu, Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, berdoa untuk Kudus, bahkan Tanjung Karang khususnya, di mana kami boleh berada. Kau juga memberkati, kami serahkan Tuhan ke dalam penguasaan tangan-Mu. Tuhan akan pulihkan bangsa kami Indonesia, dan Tuhan memberkati desa kami Tanjung Karang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini, menyerahkan untuk Sinode Muria, kami menyerahkannya ke dalam penguasaan tangan-Mu, untuk program pembangunan kantor Sinode, Tuhan juga akan memberkati, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan mengakhirinya dengan sempurna untuk pembangunan kantor Sinode. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam penguasaan tangan-Mu. Kami juga bersyukur pagi ini di ibadah kami boleh memberikan persembahan yang boleh kami berikan kepadamu sebagai yang terbaik untuk kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kau yang berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pagi ini untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami pun juga berdoa mohon pertolongan-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya kami boleh terima berkat yang dari Engkau, mulai firman yang boleh kami terima pagi ini. Dan biarlah kami boleh terima dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kami semua mendapatkan berkat-Mu yang dari surgawi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Indra Jaya yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati, sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kepadamu untuk doa-doa kami kepadamu, dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan di dalam penguasaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati ibadah selanjutnya. Tuhan akan menopang dan menolong ibadah ini sehingga jadi berkat bagi kami semuanya. Kami pulang tidak membawa, kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang dari surgawi. Terima kasih Tuhan, kami menolak mengikat campur tangan kuasa kegelapan, Engkau roh jahat, Engkau setan iblis yang mencoba mengganggu menekan ibadah ini. Kami singkirkan dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kami serahkan doa kami kepadamu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, apapun firman yang disampaikan, biarlah kita meresponi pagi hari ini dengan mengatakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama si. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar, dengar Dia panggil nama saya.
Nah, undang untuk bangkit berdiri bersama. Dengar dia panggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya dan juga nama Bapak Ibu semua. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Dengan mengatakan, ini aku Tuhan. Ya, ini aku Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Kepada hambanya Bapak Pendeta Jaya kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ini aku Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Sekali lagi dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh, ku jawab ya Tuhan. Oh, ya, haleluya. Oh, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kami mencoba mendengar akan suara Tuhan, bahwa Engkau terus memanggil kami Tuhan. Maka kami datang kepadamu, merendahkan setiap hati kami, membiarkan Tuhan bekerja dalam tubuh kami. Biarlah kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan akan hadir di dalam setiap pikiran, tingkah laku kami, dan hati kami pun siap untuk terus mendengar apa yang Tuhan ingin katakan bagi kami. Datanglah Tuhan dan berkati kami semua, sehingga kami siap
dan dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, kami pun siap untuk memberitakan Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bisa untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya dan Bapak akan membaca ayat yang genap, kemudian dilanjutkan kembali untuk ibu-ibu ayat yang ganjil. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. LAI memberikan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Demikian sabda firman Tuhan 2:3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah berita yang menjadi fenomenal. Berita ini meluas sampai mancanegara. Terjadi bukan di Indonesia, akan tapi di negara saudara kita yaitu Myanmar. Seorang gadis berusia 19 tahun. Kita bisa bayangkan 19 tahun itu berarti SMA atau sedang masa awal-awal kuliah. Remaja putri 19 tahun yang sering kita kenal mungkin biasanya itu senang main TikTokan, ya. Tapi sebuah kejadian yang real, di usia yang demikian ia memilih untuk berjibaku, mengusung nilai-nilai di dalam sebuah pergumulan tentunya yang terus terjadi di Myanmar. Kita tentu tidak akan membahas baik yang mana, kelompok mana atau golongan yang mana. Akan tapi kisah ini menjadi sebuah tanda bahwa ketika ia memiliki sebuah nilai yang akan dikerjakan, maka ia akan bergerak. Kaos yang bertulis everything will be okay. Ada sebuah fenomena yang tidak oke di negara sana.
Akan tapi ia ingin membawa itu menjadi sebuah keadaan yang oke. Dan ada korban, iya. Dia adalah salah satu korban ketika ia ditembak di bagian kepalanya. Umur 19 tahun, tentu umur yang masih sangat seumur jagung, akan tapi sudah memilih sebuah pertandingan hidup yang keras. Menurut cerita rekan-rekan seperjuangan, namanya adalah Kialsin atau sering disebut sebagai angel. Nah, kalau orang Jawa tuh angel ya bacanya ya. Kalau orang luar angel, orang Jawa bacanya angel. Kialsin ini dikenal sebagai perempuan yang berani. Bagaimana tidak ketika terjadi pergulatan antara kedua belah pihak, ia berani untuk menendang pompa air. Jadi ketika terjadi kerusuhan begitu, berani untuk menendang pompa air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat menolong rekan-rekan di dalam terkena gas air mata. Salah satu contoh, dan itu pun banyak pesan dari banyak negara yang mengucapkan bela sungkawa. Dia adalah Kialsin, sebuah pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Ada sebuah kejadian yang tidak oke, maka ia bergerak untuk dapat menjadi oke, menjadi baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini teks kita bergumul tentang situasi yang tidak oke. Apa situasi yang tidak oke? Yang situasi tidak oke adalah bagaimana orang-orang pada saat itu mengedepankan nilai-nilai hikmat akan dunia. Ada dua pembedaan yang sangat jelas. Hikmat Allah dan hikmat dari manusia. Ketika umat memfokuskan dirinya terus menggeluti, mencari akan hikmat dunia, maka ia bisa terjebak dalam suatu keadaan yang binasa. Menariknya bahwa orang-orang yang terus menggeluti itu, dikatakan di sini orang-orang Yahudi yang terus mengendaki sebuah tanda-tanda, Yunani yang dengan filsuf-filsufnya mencari sebuah kebijaksanaan, akan tapi lupa untuk dapat menggumuli sebuah fenomena yang lebih besar, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, surat ini adalah respon Paulus ketika berdialog dengan orang-orang saat itu. Bahwa fokusnya adalah untuk terus menggali hikmat yang apa sih yang ada dalam dunia. Tapi lupa bahwa sejatinya ada sebuah energi yang lebih besar. Sebuah hikmat yang lebih besar daripada hikmat akan dunia. Yaitu hikmat yang daripada Allah. Maka Paulus membuat sebuah keputusan. Di ayat yang ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ada situasi yang tidak oke, iya. Bagaimana umat yang saat itu sedang dalam keadaan yang binasa. Apa sebabnya? Bahwa umat tidak mengenal akan hikmat yang daripada Allah. Dosa membuat mata, tidak hanya mata secara fisik, akan tapi mata hati tersembunyi, terselubung, sehingga tidak mengenal Allah. Dan itulah yang disebut dengan kebodohan. Maka orang-orang yang demikian
menganggap pemberitaan Kristus itu adalah pemberitaan yang bodoh. Tapi Paulus dengan semangat ingin membuat suasana yang tidak oke menjadi oke. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang yang juga menganggap pemberitaan Kristus adalah sebuah kebodohan. Bagi kami, jika orang lain menganggap pemberitaan Kristus adalah kebodohan, tapi bagi kami itu adalah kekuatan daripada Allah. Maka aku dan rekan-rekan sekerjaku memutuskan aku akan memberitakan Kristus yang tersalib itu. Gak mudah, iya. Sebab saat itu banyak golongan-golongan, bahkan komunitas-komunitas yang cendekiawan. Siapalah Paulus, akan tapi ia tidak tanda kutip gentar. Apa yang dianggap bodoh saat itu, itulah yang aku akan terus beritakan. Sebab apa? Sebab yang bodoh itu membutuhkan sebuah kasih karunia yang daripada Allah. Hikmat Allah turun kepada semua orang. Dan itu aku akan beritakan sepanjang hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan gali teks kita pada hari ini, saya tertarik dengan kata binasa. Binasa tentu bisa kita artikan secara harafiah, sebuah kekacauan, malapetaka. Dan di situ kalau kita mau lihat bahwa ada sebuah kata kerja, yaitu kata kerjanya bukan future ya, bukan nanti binasanya. Akan tapi itu bersifat now, sekarang. Apa yang ingin disampaikan? Bahwa umat yang saat itu Paulus sedang lawan, ingin mencelikan matanya, dirimu itu saat ini sedang binasa. Bukan nanti, bukan saat nanti kalau ada 3 hari sudah masa-masa terakhir baru tidak selamat, tidak. Bahwa kebinasaanmu itu sudah sedang terjadi saat ini. Ketika apa? Ketika tidak merespon akan hikmat Allah. Maka Paulus dengan tegas, tanda kutip, pencelikan orang-orang saat itu. Beritakanlah Kristus. Ayo, setiap hari beritakanlah Dia yang adalah kekuatan daripada Allah. Dan itu pun yang tidak dikenal oleh orang-orang saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkait dengan pengenalan, apakah saya sudah pernah cerita belum ya? Terkait dengan sebuah cerita di kampus itu ada namanya tempat parkir gitu ya, kendaraan. Di situ ada teman yang saya anggap teman, itu persis bajunya yaitu. Bajunya itu adalah kemeja kotak-kotak merah. Tingginya sama seperti itu. Laki-laki, persis. Dan itu saya dengan semangat, dengan percaya diri. Hei, iso-iso wis teko. Wis ning kampus. Tapi anehnya, karena saya sudah kenal, harusnya dia pun respon. Tapi sudah semangat, sudah senyumnya terbaik. Dia jalan begitu saja. Dari jauh memang gak kelihatan.
Semakin dekat, ternyata bukan orang yang saya tuju. Apa yang saya lakukan ketika sudah semangat begini? Gak mungkin saya langsung terus untuk mencairkan suasana. Ketika berpas-pasan kok beda orangnya, malu iya. Hei, terus saya begini. Karena apa? Masih pagi. Wah, logisnya, kalau masih pagi, wah ini olahraga. Sebenarnya apa? Untuk nutupi malu. Malunya itu yang untungnya nggak ada orang siapa-siapa. Satpam ada satu. Woi, semangat. Diem wae dari jauh. Semakin dekat. Kenapa? Terkadang kita, ya itulah kurangnya akan pengenalan. Nah, di sini Kristus adalah sebuah sosok yang tanda kutip di sini adalah tentu sudah familiar. Banyak tandingannya iya. Banyak tokoh-tokoh yang membawa nilai-nilai perdamaian, banyak. Tokoh-tokoh yang membawa nilai-nilai pengorbanan, banyak. Selain Kristus banyak, apalagi kalau kita bisa bahas Yunani, banyak dewa-dewa yang tanda kutip superhero superior. Apa yang digaung-gaungkan? Keselamatan, ya. Kesejahteraan, ya. Tapi respon Paulus, dari sekian banyak hero tadi, di ayat yang ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalibkan itu. Di samping banyak pilihan yang banyak superhero tadi, tetapi mengapa kok Paulus hanya memberitakan Kristus? Kristuslah yang adalah hikmat daripada Allah. Hikmat dalam dunia akan dilenyapkan, dikatakan di situ. Dengan demikian hikmat dunia bersifat sementara, tetapi hikmat yang daripada Allah sifatnya kekal. Barang siapa yang mengecap, merespon akan hikmat yang daripada Allah, maka ia akan diberikan kekuatan yang daripada Allah. Maka aku tetap memberitakan Kristus yang tersalibkan itu. Ada situasi yang kayak umat binasa. Upah dosa membuat umat binasa. Tapi ini bukanlah kialsin. Jika kialsin membawa sebuah perubahan, harapan yang lebih baik, dengan cara membawa sebuah baju yang dikenang sampai saat ini. Everything will be okay. Tuhan kita lebih dari. Ia tentu tidak menggunakan baju yang seperti demikian. Tetapi yang ia berikan adalah tubuh yang berharga itu. Darah yang mengalir itu. Daging yang tercabik-cabik itu. Ia berikan untuk membuat suasana menjadi lebih baik lagi. Dan itu diperuntukkan untuk semua orang yang mau merespon akan hikmat yang daripada Allah. Lebih dari kialsin. Kita mau melihat perubahan yang ingin dikerjakan, tentu ada sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kialsin, contohnya salah satu, korban yang menjadi tanda sebuah gerakan yang ingin menciptakan perubahan yang lebih baik lagi. Tapi Kristus lebih daripada itu. Ia berkorban, mati ia.
tapi ia memberitakan itu untuk semua orang. Maka Paulus dengan kata lain memberitakan Allah, memberitakan Kristus bukanlah sebuah kebodohan. Bukanlah memberitakan sebuah kabar yang tanda kutip PHP atau hanya sekedar kisah-kisah heroik atau kisah-kisah yang memberikan penguatan secara sementara, bukan. Akan tapi efek dari pemberitaan Kristus itu akan mampu untuk menguatkan setiap orang, membebaskan mereka yang binasa, yang lemah ia kuatkan. Sampai kapan? Sifatnya sampai kekal. Maka kondisi itulah yang ingin dijaga oleh Paulus. Sebab ketika umat kehilangan akan gairah itu, umat kehilangan gairah untuk memberitakan Kristus setiap harinya, umat kehilangan nilai pengorbanan, nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kesetiaan. Di saat itulah umat sedang binasa. Maka dengan cepat Paulus merespon itu. Kami tetap memberitakan Kristus yang tersalibkan itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga situasi yang baik ini. Dan itu pun ditularkan oleh banyak orang. Apakah berhasil? Bukan jaminan berhasil. Banyak orang yang menolak, banyak bahkan melawan argumen-argumen dari Paulus, banyak. Allah itu berita yang memalukan. Itu berita yang tanda kutip tidak berhikmat. Beda dengan hikmat yang kami punya. Hikmat kami melebihi apapun yang tanda kutip rasionalitas misalkan. Lawan-lawan Paulus banyak. Tapi apakah Paulus gentar? Tidak. Sebab Paulus benar-benar paham, mengenal bahwa kuasa yang daripada Kristus itu membawa dampak perubahan yang baik. Itulah kekuatan daripada Allah yang juga menguatkan sebuah komunitas akan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mari kita akan lihat kedalaman diri kita sendiri. Apakah aku sama dengan orang-orang saat itu? Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Terkhusus ini pun teks yang menghujam tanda kutip pedang bermata dua bagi saya sendiri. Apa yang saya kejar dalam hidup ini? Hanyalah soal hikmat akan dunia, pintar akan sebuah filosofi-filosofi, mahir dalam setiap konsep-konsep, akan tapi lupa untuk memberitakan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Lupa akan hikmat Allah yang membuat kita sebenarnya kuat. Memberitakan nilai-nilai yang bajik itu dalam setiap harinya. Maka firman Tuhan hari ini, Paulus mengajak kita sekalian. Jika Paulus berkomitmen kami tetap memberitakan Kristus setiap hari, maka jemaat GKMI Tanjung Karang pun dengan satu tekad yang sama. Sepakat bergerak, terkhusus ditambahkan kapasitasnya. Untuk apa? Untuk dapat merespon akan hikmat Allah. Yang tanda kutip mungkin dipandang bodoh itu, dipandang memalukan itu. Akan tapi itulah kekuatan bagi kita sekalian. Maka mari saya mengajak Bapak Ibu, kita bersama-sama bergandengan tangan. Jika hanya satu orang yang bekerja, tidak akan kuat. Dibutuhkan sebuah kesepakatan kebersamaan. Apa yang kita beritakan? Nilai-nilai Kristus. Nilai-nilai pengorbanan tadi loh. Pengorbanan yang besar.
melakukan segala sesuatu, mungkin halnya sederhana kecil, tapi dengan kasih yang besar. Dengan sebuah tanggung jawab yang totalitas kepada Allah. Setia sampai akhir. Baik komisi pria, komisi perempuan, remaja, anak-anak sekolah minggu, bergerak bersama-sama. Beritakan itu setiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Beritakanlah Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Efeknya apa? Adalah sebuah kekuatan yang sifatnya kekal. Selamat untuk dapat merefleksikan hikmat yang daripada Allah. Beritakanlah itu setiap harinya dengan sukacita. Jelmakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Minta hikmat Tuhan, supaya hikmat Tuhan akan mampu mengurapi kita sekalian menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh dapat disapa oleh akan firman Tuhan. Sebuah gerakan untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Diperlukan sebuah pengorbanan yang besar. Dan itu pun Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tidak hanya berkorban secara fisik, akan tetapi tubuh dan kehidupan, bahkan Engkau mati hanya untuk membuat kami lepas dari kebinasaan. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, maka kami pun ingin juga turut memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagian kami adalah untuk terus memberitakan Kristus dalam setiap harinya. Memberitakan nilai-nilai pengorbanan yang besar. Dengan tanggung jawab yang kuat, kesetiaan yang penuh, sukacita yang besar bagi kami. Sehingga kami akan terus boleh berdampak bagi banyak orang. Berkati Tuhan untuk bapak-bapak yang ada di tempat ini. Maka bapak-bapak pun akan terus memberitakan Kristus melalui kerja keras dalam kehidupan sehari-harinya. Memberitakan Kristus di dalam kepemimpinan, di dalam keluarganya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati juga Tuhan untuk para kaum ibu di tempat ini. Kaum ibu pun juga terus untuk dapat memberitakan Kristus. Bahwa kasih yang besar untuk mengasihi keluarga. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Demikian juga anak-anak Tuhan. Ajarlah kami untuk terus memberitakan Kristus setiap harinya. Sehingga anak-anak pun juga turut boleh dapat setia, bertanggung jawab untuk terus boleh dapat berdampak baik bagi keluarga maupun bagi banyak orang. Kami sepakat pada hari ini, jika Paulus mengajak umatnya untuk terus memberitakan Kristus, maka kami sambut iya Tuhan. Kami juga mau memberitakan Kristus setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami. Kami adalah pemberita-pemberita yang dipakai Tuhan untuk dapat diberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Hendra Jaya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bila kita juga boleh meresponi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh memberitakan salib Tuhan. Apapun harga yang harus kita bayar, kita yakin dan percaya bahwa ada tempat yang mulia, yang termulia, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya.
pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Katakan lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Indra yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Indra selanjutnya. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan ibadah raya kita adalah ibadah perjamuan suci. Ya, mengundang semua jemaat untuk boleh mempersiapkan diri untuk menerima anugerah perjamuan suci yang akan kita selenggarakan minggu tanggal 14 Maret. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Himawan. Untuk petugas-petugasnya Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta. Kemudian untuk kegiatan gereja minggu ini, setiap pagi diadakan doa pagi jam 5 pagi di gereja sampai jam 6 pagi. Silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi, ikut ambil bagian di dalam doa pagi ini. Kemudian untuk kegiatan gereja tengah minggu lainnya, yang pertama
Persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa jam 6:30 malam, akan dilayani oleh Bapak Penatua Tarsono dan WL-nya Ibu Leni. Kemudian untuk selanjutnya hari Rabu akan diadakan rapat panitia Paskah, mengundang semua aktivis yang ada untuk hadir di dalam pembentukan untuk penyusunan kegiatan Paskah yang diadakan di GKMI Tanjung Karang dan juga sekaligus HUT GKMI Tanjung Karang. Hari Rabu jam 6:30 malam bisa hadir di gereja. Kemudian hari Kamis akan diadakan KTB Raya, jam 6:30 malam di gereja, akan dilayani oleh Bapak Indra Jaya dan MC-nya Bapak Supandi. Kemudian untuk persekutuan Yosua Youth akan diadakan pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian kebaktian sekolah minggu diadakan secara offline besok minggu dan akan dilayani oleh petugas-petugasnya, Bapak Ibu bisa melihat dalam warta. Kemudian untuk hari Senin juga tadi akan dimulai kelas katekisasi ya. Diberitahukan kepada semua jemaat untuk kelas katekisasi akan dimulai pada hari Senin tanggal 8 Maret jam 6 sore. Jam 6 sore di gereja. Untuk sementara ini data yang sudah masuk untuk mengikuti kelas katekisasi adalah ada 18 orang. Kemudian bagi keluarga jemaat atau jemaat-jemaat yang lain yang belum dibaptis, kalau ingin mengikuti kelas katekisasi bisa bergabung pada hari Senin jam 6 sore di gereja. Kemudian minggu depan juga akan dilakukan kebaktian penyerahan anak. Setelah nanti perjamuan kudus akan dilanjutkan dengan kebaktian penyerahan anak dan ada 7 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan dan pelayanan ini nanti juga akan dilayani oleh Bapak Heru Himawan. Kemudian untuk warta ibadah minggu yang lalu, jemaat yang hadir 127 orang, total penerimaan persembahan Rp10.736.000. Kemudian warta yang terakhir kami sampaikan laporan dari majelis tentang pelayanan korban banjir yang terjadi di GKMI Tanjung Karang maupun di jemaat GKMI Tanjung Karang. Kami akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil rapat majelis kemarin. Kita mengenai pembahasan tentang pasca banjir yang berdampak kepada seluruh jemaat GKMI Tanjung Karang. Kami sampaikan ada beberapa hal yang sudah kita kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Yang pertama, di dalam Posdana untuk penanganan dampak bencana banjir, gereja membuka posko banjir dan melakukan pelayanan di posko banjir ini. Dan tempat pengungsian di gereja yang menjangkau sekitar 48 jiwa, 17 KK, baik jemaat maupun non-jemaat ya. Adapun untuk mensupport dari kebutuhan dana yang dibutuhkan, gereja berkomitmen untuk mensupport secara total biaya yang dibutuhkan di dalam penanganan banjir ini. Dan ternyata setelah kita mengambil komitmen ini kejadian rapat di akhir Januari, ternyata dengan berjalannya waktu bantuan baik berupa logistik maupun berupa dana tunai itu berdatangan di tempat ini dan kita kelola bersama-sama dengan kas gereja. Kemudian majelis juga menyadari bahwa banjir ini memberikan dampak yang lumayan bagi kita semua jemaat yang terdampak. Kami mencatat ada beberapa hal yang kami lihat dampak dari banjir ini. Yang pertama itu ada bangunan yang mungkin rusak, cat yang kotor dan perlu perbaikan-perbaikan di dalam mengenai bangunan rumah. Kemudian juga dampak-dampak kerusakan dalam perabot, kita tahu juga banyak yang kasurnya harus basah dan tidak bisa dipakai kembali, perabotan-perabotan yang lainnya yang rusak. Kemudian ada kerusakan juga kendaraan motor yang kita setiap hari buat aktivitas, kita ngerubyuk melewati banjir itu pasti setelah banjir perlu diservis, perlu ganti oli dan macam-macam. Melihat semua hal ini, maka majelis mengambil
keputusan untuk dalam poin 3 kita akan melakukan tindakan terhadap situasi yang semacam ini. Yang pertama, kita kemarin melakukan pembagian sembako. Kita 2 kali membagikan sembako kepada seluruh sidang jemaat. Kemudian kita juga membagikan sembako kepada warga masyarakat RT 1 dan RT 2. Kemudian kita juga membagikan sepaket alat kebersihan rumah, alat-alat kebersihan rumah. Jadi kita sudah lakukan 3 hal ini untuk membantu meringankan beban dari jemaat. Dan paket terakhir yang akan kita bagikan kepada seluruh sidang jemaat adalah BLT, bantuan langsung tunai. Jadi nanti besok minggu depan setelah kebaktian ibadah perjamuan suci, Bapak Ibu jemaat bisa mengambil BLT di sekretariat gereja berupa uang untuk perbaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan sebesar Rp250.000. Setiap kakak satu BLT ya, satu bantuan gitu ya. Seperti ketika kita kemarin membagi sembako. Kemudian majelis memohon supaya bantuan dalam kaitan hal tersebut ini, BLT ini, karena untuk kalangan sendiri, mohon jemaat bisa tidak memposting di medsos ataupun hal-hal yang lain ya, supaya terbangun komunikasi yang baik, tujuan kita baik, tetapi kalau nanti jadi tidak baik juga malah repot ya. Itu beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan laporan pelayanan korban banjir oleh GKMI Tanjung Karang. Sekian warta gereja pagi ini, dan pagi ini kita juga akan mendengarkan dari perwakilan SMK Kristen Nusantara yang akan berbagi sedikit kepada kita semua supaya kita semua juga bisa merespon. SMK Kristen Nusantara ini adalah satu-satunya SMK Kristen yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga kalau kita jemaat kita mempunyai anak-anak yang siap masuk ke SMK, bisa nanti mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Francisca. Silakan Ibu Francisca. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bersyukur kembali bisa hadir di tempat ini. Saya membayangkan ketika saya kecil bergereja di sini, ya, masih sangat sederhana Bapak Ibu. Ternyata karya Tuhan luar biasa di gereja ini, sehingga bangunannya sungguh luar biasa, jemaatnya semakin bertambah banyak. Itu karena kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu. Pagi ini izinkanlah saya memperkenalkan diri saya, sudah disampaikan oleh Pak Budi, nama saya Francisca, saya guru SMK Kristen Nusantara Kudus. Dan pagi ini saya hadir bersama Bu Wiwi dan anak saya, Angel. Terima kasih Pak Hendra, karena tadi sesuai dengan firman-Nya ada disebutkan nama Angel. Terima kasih. Ya, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mensosialisasikan SMK Kristen Nusantara Kudus yang merupakan satu-satunya SMK Kristen Nusantara di Kabupaten Kudus. SMK ini sudah bekerja sama dan mendapat bantuan dari Jarum Foundation. SMK kami mempunyai 3 jurusan, yaitu DPIB, Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan. Kerennya seperti arsitek Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang masuk ke jurusan ini akan dibimbing dan diajar untuk membangun, menggambar, desain bangunan, dan menghitung seluruh material yang dibutuhkan untuk satu rumah. Berikutnya jurusan yang kedua adalah TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan yang ketiga adalah Teknik Pemesinan. Itu 3 jurusan yang saat ini kami miliki di SMK Kristen Nusantara. Dan saat ini
kami akan menunjukkan profil dari SMK Kristen Nusantara. Ini adalah desain pemodelan dan informasi bangunan Bapak Ibu, dan ini adalah teknik instalasi tenaga listrik. Ya, di sini anak-anak diajarkan untuk bagaimana bisa. Ini adalah teknik pemesinan, ya. Jurusan ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Mesin yang kami tampilkan adalah mesin yang kami peroleh dari bantuan Jarum Foundation. Dan ini adalah jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Kami juga memiliki laboratorium bahasa, dan inilah bangunannya Bapak Ibu. Ya, karena siswa kami sangat banyak, kami juga memiliki ruang ibadah yang digunakan untuk siswa yang beragama Islam dan beragama Kristen. Kami memiliki kapel dan kami juga memiliki musola yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa kami dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau boleh dikatakan SMK Kristen Nusantara itu adalah sekolah yang menerima semua perbedaan-perbedaan keyakinan, tetapi kami menyampaikan pesan kami, misi kami bahwa sekolah ini hendak mengajarkan nilai-nilai Kristiani. Terima kasih Bapak Ibu, karena kami sudah diberikan waktu untuk mensosialisasikan SMK Kristen Nusantara. Kami berterima kasih, SMK Kristen Nusantara berterima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sungguh luar biasa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. GKMI boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Francisca yang sudah mensosialisasikan untuk SMK Kristen Nusantara Kudus. Dan saya lulusan Bu dari SMK Kristen Kudus juga tahun 99 Bu. Ya puji Tuhan pagi hari ini ya, luar biasa sukacita kita, dan kita akan akhiri untuk ibadah kita pagi hari ini kepada hambanya untuk boleh menyampaikan doa berkat. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Menonet di segala tempat dan segala abad, marilah kita akan ikrarkan komitmen pemuritan yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai jemaat yang kudus dan am di segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ini.
seraya memberitakan Kristus setiap harinya, dan teruslah berpegangan di dalam Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa gandul Gusti nggih. Haleluya. Monggo gandul Gusti. Kula amung pracaya. Haleluya. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti.